Modul 1.4 Budaya Positif. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Penggerak. Perkenalkan, nama saya Fajar Prasetyo, calon Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Pada program Guru Penggerak Angkatan 10 di Kabupaten Pacitan ini, saya dibimbing oleh Bapak Nanang Adang Kusdinar sebagai pengajar praktik dan Bapak Muhammad Agus Zaini sebagai fasilitator calon guru penggerak. Modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan peran. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dan dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Pendekatan disiplin positif bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Pendekatan disiplin positif menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan. Memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika dan bersifat jangka panjang. Tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan oleh orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri terhadap nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol. Posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat mereka merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Selanjutnya yaitu guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas dapat diterapkan untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada nilai-nilai luhur Pancasila. Hal ini tertuang dalam program yaitu Profil Pelajar Pancasila. Keyakinan kelas merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri, karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat sendiri. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan lebih konkret. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Segitiga restitusi. Tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah,
maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Pada langkah ini kita harus memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak itu berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut, sehingga anak merasa dipahami. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan kepada anak tersebut tentang kehidupan ke depan yang ia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Keterkaitan antar materi. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan merupakan tindakan pemberian tuntunan kepada anak terhadap segala kekuatan, kodrat yang ada pada anak, agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dengan adanya budaya positif sekolah yang aman, nyaman, dan bermakna, maka dapat membantu siswa dalam upaya mewujudkan merdeka belajar sesuai dengan filosofi KHD yang dimulai dari menghargai diri sendiri dan kemudian orang lain dengan melihat nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang telah disepakati. Nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara, sebagai guru harus memiliki nilai dan peran agar mampu menjadi teladan, memberi motivasi dan mendorong siswa untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya dalam pendidikan melalui proses pembelajaran. Penerapan nilai dan peran guru penggerak sangatlah mempengaruhi terwujudnya budaya positif di sekolah. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan perubahan, maka perlu adanya visi yang terukur dan terencana dengan baik. Untuk mewujudkan visi, perlu kerjasama dari semua warga sekolah dan dimulai dari diri sendiri. Membangun budaya positif di sekolah diperlukan kolaborasi positif untuk mencapai visi dan misi sekolah. Untuk itu, dibutuhkan inquiry apresiatif bagja, yaitu pendekatan kolaboratif berbasis kekuatan menggunakan prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. Refleksi pertanyaan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Setelah memahami konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yakni budaya positif, teori motivasi, hukum dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi,
Seluruh konsep inti tersebut harus benar-benar diresapi di dalam diri, dibutuhkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada orang lain. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan saya adalah saat saya mempelajari segitiga restitusi. Saya mendapatkan pencerahan, ternyata ada pendekatan sangat efektif untuk dilakukan dalam mengatasi murid yang sedang dalam identitas gagal tanpa harus marah, menghukum, atau memukul. Cara yang ternyata sangat mudah dan realistis untuk dilakukan dalam penerapan budaya positif. Hal menarik lainnya adalah 5 posisi kontrol. Selama ini, dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, saya sering mengambil posisi pemberi rasa bersalah, penghukum, atau pemantau. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah dalam mengambil posisi kontrol, sekarang menyadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian dari posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif dan aman. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah saya dengan memandang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Menjadikan sekolah yang berpihak kepada peserta didik, bagaimana menimbulkan motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, meningkatkan pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, yakni menangani murid yang melanggar aturan sekolah ataupun kesepakatan kelas, seperti terlambat datang ke sekolah dan tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Dalam penanganan masalah tersebut, saya mengambil posisi sebagai manajer dan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah lega, nyaman, senang, dan termotivasi untuk terus belajar dan memperbaiki diri dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah saya lakukan adalah nilai-nilai kebajikan yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Dan hal baik lainnya dalam mengatasi murid-murid yang bermasalah adalah saya tidak lagi menggunakan hukuman langsung, tetapi menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Namun dalam penerapannya, saya belum bisa membuat kesepakatan untuk menentukan keyakinan kelas. Sehingga kedepannya saya perlu membuatnya terlebih dahulu bersama murid. Yang perlu diperbaiki lainnya adalah tujuan akhir posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah perbedaannya? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, pemantau, dan pemberi rasa bersalah. Saat itu, saya merasa sangat benar dengan tindakan yang saya lakukan.
dengan berharap bisa memberikan efek jera dan perubahan di diri siswa. Identitas gagal menjadi identitas yang berhasil, tapi kenyataannya kadang tidak seperti yang diharapkan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dan penerapan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid-murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawab saat memperbaiki kesalahannya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Nah, sebelum saya sering menerapkan segitiga restitusi, namun tahapan restitusinya belum secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan, karena di awal belum membuat kesepakatan kelas bersama murid-murid saya. Kemudian yang saya lakukan yaitu saya menanyakan kepada murid tentang alasannya melanggar aturan atau bertindak negatif dan menyatakan hal tersebut bisa terjadi pada seseorang. Selanjutnya, saya meminta murid tersebut untuk menilai tindakannya benar atau salah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah? Hal yang penting dan harus dipelajari untuk menciptakan budaya positif di sekolah adalah dengan kolaborasi antar guru dan sekolah. Tidak lupa peran orang tua dan wali agar budaya positif tidak hanya diterapkan di sekolah saja, tetapi juga di lingkungan rumah dan masyarakat umumnya, sehingga murid bisa tumbuh menjadi karakter yang baik saat kapanpun dan dimanapun berada. Demikian, semoga dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.